Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di daerah Hijr yang terletak di antara Hizaj dan Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut dengan Madain Salih, terdapat sebuah kabilah atau kaum yang tinggal di dalamnya. Mereka adalah kaum Samud. Istilah Samud diambil dari nama kakek mereka, yaitu Samud, saudara Judais. Keduanya adalah putra Abis bin Iram bin Sam bin Nuh. Kaum Samud hidup setelah kaum Ad. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud juga menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Beliau adalah utusan Allah yang mengajak kepada kaumnya agar menyembah Allah dan juga menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan lainnya, serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu bagaimanakah kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud? Berikut kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kaum Samud memiliki kehidupan yang makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Allah memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar mereka, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat penyimpangan-penyimpangan sudah semakin menjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Maka mulailah Nabi Soleh alaihissalam mengajak dan menyeru kaum Samud untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan berhala tersebut. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Saat itu kaum Samud tidak menerima ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Kaumnya justru mencaci maki serta mengejek beliau alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62-63. Seperti para nabi sebelumnya, Nabi Soleh alaihissalam tidak menyerah dan terus mendakwahi kaumnya. Nabi Soleh alaihissalam berdakwah dengan kelemah lembutan dan dengan akhlak serta adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat yang dibutuhkan untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Nabi Soleh alaihissalam juga mengingatkan kepada mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan oleh kekafiran dan sikap keras umat-umat terdahulu. Beliau alaihissalam berkata, "Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Selain itu, Nabi Soleh alaihissalam juga mengingatkan karunia Allah kepada mereka. Beliau berkata,
Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah? Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surat Asy-Syura ayat 146-152. Beliau alaihissalam juga terus menyeru kepada kaum Samud agar menyembah dan beribadah hanya kepada Allah saja, serta meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Mereka kafir adalah golongan yang kaya, sedangkan kaumnya yang fakir menerima ajakan serta seruan Nabi Shaleh alaihissalam untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ketika itu para pemuka kaum Samud dengan kesombongan dan keangkuhannya berkata kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Shaleh alaihissalam yang mereka anggap lemah. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Shaleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai." Quran Surat Al-A'raf ayat 75-76. Begitulah kisah dakwah Nabi Shaleh kepada kaumnya. Meski kaumnya menolak dakwah Nabi Shaleh, tetapi beliau tetap sabar dan tidak pernah putus asa untuk terus menyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, semoga informasi yang ada di video ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.